Ya berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita dengan Bung Kameramen dan Bung Alfian. Silakan Bung Kameramen. Baik, Bung Alfian, ini saya mendapatkan berita dari CNN, judulnya adalah PDIP pecat Jokowi. Kemudian ada yang berkomentar namanya Ray Rangkuti. Jokowi tidak menggambarkan negarawan. Nah, Bung Alfian, PDIP pecat Jokowi ini respon awalnya bagaimana, Bung Alfian? Silakan. Ada dua, Bung Kameramen. Yang pertama terhadap pemecatan, yang kedua terhadap komentator. Nah, komentatornya itu dari netizen nanti akan dijelaskan siapa dan kenapa. Pertama, kenapa nggak dari dulu? Gitu. Sekitar beberapa bulan lalu kan ada ancaman mau mecat. Kenapa baru sekarang dipecatnya? Dari dulu dong dipecat, ya kan? Karena pertama dengan mempertegas dia cawe-cawe ke partai-partai, bahkan ada gosip ingin jadi ketua Partai Golkar yang kemudian dikasih ke Bahlil ingin jadi ketua pembina Partai Golkar dan seterusnya. Itu yang pertama. Artinya, jadi Jokowi sudah mempertontonkan katakanlah perlawanan kepada Bu Megawati sebagai orang nomor satu yang sangat dihormati, disegani, dan didengar arahannya. Jadi yang jelas dipecatnya satu hal yang logis, dan menurut saya PDIP harus memecat seluruh orang-orang yang berafiliasi dengan Jokowisme. Karena bagaimanapun PDIP adalah penganut paham marhainisme yang tidak sama dengan pandangan-pandangan isme-isme yang lain kecuali yang dibuat oleh Marhain. Kalau bertentangan berarti urusannya adalah dipecat secara tidak hormat. Yang kedua, Ray Rangkuti itu adalah teman dari Bung Kameramen, Bung Alfian. Ya, jadi yang namanya Ray Rangkuti teman 40 tahun yang lalu, atau efektifnya 30 tahunan yang lalu dengan Bung Alfian yang waktu itu jadi aktivis gerakan secara umum, gerakan Islam maupun gerakan politik. Ray Rangkuti menyatakan sebuah pernyataan yang sangat tajam dan dalam. Tidak bersikap sebagai seorang negarawan artinya berarti bukan negarawan. Kalau bukan negarawan berarti preman politik. Nah, itu. Kalau mau dibaca secara semiotiknya, mau bicara secara tafsiriahnya, bahwa Bung Kameramen kita berada di sebuah kungkungan preman politik yang harus diselesaikan secara keras dengan konstitusi yang ada, dan harus ada langkah-langkah, apalagi saya baru saja menyimak penjelasan detail oleh Bapak Imam Besar Umat Islam Indonesia, HRS, bahwa keterlibatan Jokowi dalam KM 50 patut diduga keterlibatan yang totalitas dari awal sampai eksekusi. Itu respon awalnya, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, memang menarik pertanyaan Bung Alfian. Kenapa PDIP baru memecat Jokowi dan keluarga? Jadi kalau di berita, sekeluarga Bung Alfian dipecat. Alasan PDIP pecat Jokowi, Gibran dan Bobi Nasution. PDIP menyatakan keluarga Jokowi tak lagi menjadi bagian partai. Nah, Bung Alfian, tapi mungkin tadi Bung Alfian belum juga menyampaikan analisa Bung Alfian. Kenapa kenapa PDIP menyatakan memecat Jokowinya sekarang, Bung Alfian, setelah Pilpres dan Pilkada usai? Apakah kemarin memang
biar seolah-olah berantem, biar yang didukung PDIP menang atau gimana gitu. Tapi itu sulit juga karena kan yang didukung PDIP yang menang cuma di Jakarta, Bung Alfian. Sisanya didukung Jokowi. Nah, jadi mungkin sebelum dilanjut, kenapa tuh Bung Alfian kira-kira? Nah, ditambah Bung Alfian, ada lagi yang berkomentar, bukan berkomentar, Jokowi ketika ditanya, Bapak benar udah dipecat, terus Jokowi kayak nyerang partai perorangan. Nah, itu maksudnya apa tuh? Saya juga kurang paham Bung Alfian. Silakan. Ya. Kalau pakai bahasa Jokowi, tanya aja sama dia soal partai perorangan. Tapi saya ingin membacakan dengan sangat serius. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma karallahu wallahu khairul makirin. Suka ataupun tidak, keberadaan Jokowisme dengan barisannya memecat dia dan keluarganya masih sebuah langkah kecil-kecilan. Harusnya dipecat di seluruh struktur PDIP siapa yang terafiliasi dan berbau ideologi Jokowisme harus segera dipecat. Itu baru keren. Itu usul dari saya. Mudah-mudahan jadi pertimbangan buat DPP dan pengurus PDIP, terutama Ibu Megawati yang sangat dibanggakan oleh keluarga besar PDIP. Nah, yang lainnya adalah bahwa Jokowi hari ini telah menjadi sebuah hegemonik. Hegemonik Jokowi ada sebuah bentuk kepercayaan diri yang cukup tinggi. Pertama, dia 10 tahun pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Kedua, dia orang yang paling dituntut bertanggung jawab untuk merealisasikan utang-utang yang dipinjamnya dari berbagai kalangan, termasuk terutama Cina. Nah, tentu pihak Cina apakah dengan langsung ataupun tidak langsung memberikan satu bentuk proteksi yang totalitas yang membuat Jokowi kelihatan ingin menjadi dua kembar ya, kembaran. Kita lihat indikasi terdekatnya ketika di hari pelantikan tanggal 20 Oktober 2024 Gibran itu menemui pejabat kalau nggak salah wakil perdana menteri daripada rakyat RRC. Itu saya sebagai kode keras bahwa sesungguhnya keberanian Jokowi hari ini bukan keberanian yang berdiri sendiri. Intinya PDIP harus rapatkan barisan dan bersihkan anasir-anasir Jokowisme di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Irian, dari utara sampai selatan. Begitu pendapat dari Bung Alfian. Jadi kenapa mecatnya baru sekarang tuh apa Bung Alfian? Ya karena sekarang kelihatannya nggak bisa lagi diklaim sebagai pekerja partai, petugas partai. Dia sudah menjadi musuh partai dan artinya Jokowi sudah membangun partai dalam dirinya. Partaiku adalah partai projo, ya, pro judi online. Nah, itu kan sebuah partai yang diplesetkan oleh orang ya, bukan kita ya, Bung Kameramen ya. Kan Projo itu kan sebuah nama yang diusulkan oleh Budi Ari dan kemudian dinyatakan sebagai barisan kekuatan pro Jokowi. Baik, Bu Alfian, kalau kita melihat Tempo, di Tempo itu dijelaskan kan alasan PDIP pecat Jokowi dan keluarganya. Kata Hasto begini, Bu Alfian. Hasto menjelaskan Jokowi dan keluarga tidak lagi selaras dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak zaman Presiden pertama RI Soekarno berada di Partai Nasional Indonesia. Nah mungkin cita-citanya PDIP kan mungkin biar Trah Soekarno yang muncul. Ini kenapa Jokowi munculnya Trah Jokowi semua? Ini mungkin bikin galau PDIP juga. Nah tapi mungkin Bu Alfian untuk akhir sesi kali ini dengan dipecatnya Jokowi dari PDIP, Jokowi dan keluarga lah ya. Minimal kan Jokowi hari ini kurang backup nih Bang Alfian dari partai. Nah ini kan artinya gugatan atau hal-hal yang ingin digugat ke Jokowi oleh Habib Rizik misalkan tentang kilometer 50 atau hal-hal lain yang mungkin banyak masyarakat keluhkan. Ini kan bisa juga Bang Alfian didukung oleh PDIP. Misalkan PDIP sampaikan, ayo Habib Rizik kami dukung usut tuntas kilometer 50. Itu kan jadi cakep ya Bang Alfian. Iya. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, kalau saya punya pertanyaan gini, bukan pertanyaan sih, maksudnya kayak punya dugaan. Kenapa PDIP baru pecat Jokowi setelah Pilpres dan Pilkada? Apakah karena gimmicknya sudah selesai atau Jokowi dosanya sudah terlalu parah? Kira-kira gitu. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya mulanya kan orang melihatnya sebagai rivalitas antagonisme seperti sinetron.
Tapi tidak dalam posisi itu. Posisinya sekarang Jokowi telah menjadi predator yang kalau dibiarkan dia akan menghancurkan dan bisa membuat bubarnya PDIP. Ketika Habib Rizik dengan terang-terangan dan terus-menerus menyuarakan kemestian dibubarkan PDIP, ternyata jangan Habib Rizik yang disalahkan. Ya, pertama PDIP harus minta maaf pada FPI yang telah dibubarkan mesti atas restu PDIP, karena sekarang yang akan menghancurkan PDIP adalah anak kesayangan yang bernama Jokowi. Ini artinya perlu dipahami buat pemirsa, kondisi kita hari ini PDIP sedang menuju anti klimaks, ya. Nah, ya berarti musuhnya tinggal satu, DKI Jakarta. Dan saya nyatakan ini artinya akhir daripada rezim Jakarta Beijing. Dan saya nyatakan secara nasional urusan perbincangan tentang dipecat Jokowi dari PDIP itu urusan yang sangat kecil. Jokowi harus segera diadili karena urusan KM50, karena urusan gratifikasi, karena urusan yang lain-lain. Yang jelas, pemirsa, kita tunggu keberanian Pak Prabowo menegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.